Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, melanjutkan risalah Syarah Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah. Dan malam ini kita akan membahas tentang perkataan beliau terkait prinsip ahlu sunnah wal jamaah di dalam menghukumi pelaku dosa besar atau permasalahan masalah takfir. Ya. Berkata al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, "Wala yakhrujuna bidzunubi minal iman, wala yukaffiruna birukubi ma'asiyatin wala isyanin." Dan ahlu sunnah wal jamaah tidak mengeluarkan terhadap dosa atau orang yang berbuat dosa dari keimanan, wala yukaffiruna, dan tidak mengkafirkan, birukubi ma'asiyah, karena sebab melakukan maksiat, wala isyan, ataupun kedurhakaan. Pembahasan ini, ayol ikhwah, adalah pembahasan yang dibahas oleh para ulama ahlu sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Karena ada kelompok yang menyimpang di kalangan ahlul ahwa wal bid'ah yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, di antaranya dari kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah berprinsip bahwasanya pelaku dosa besar selain dosa kesyirikan, selain perbuatan-perbuatan kekufuran, maka tidak mengeluarkan pelakunya dari iman, dari Islam. Yani kalau ahlu sunnah berkeyakinan bahwa mereka itu tetap sebagai seorang mukmin yang kurang imannya, atau disebut juga orang yang fasik, tidak sampai dihukumi sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam. Adapun dalil-dalilnya, ikhwan fillah azakumullah, ulama ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya yang pertama di surah An-Nur ayat 5, yang tidak dihukumi kafir tapi dihukumi fasik. Allah berfirman tentang orang yang menuduh orang yang berzina yang tidak membawakan 4 orang saksi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul fasiqun walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam yatu bi arba'ati syuhada. Kata Allah, dan orang-orang yang menuduh orang wanita baik-baik, kemudian yakni melaporkan suatu perzinahan kepada hakim misalnya, kemudian dia tidak membawakan berapa saksi? 4 orang. Hatta walaupun cuma 3, itu tetap dia, yang 3 orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fajliduhum samanina jaldah, maka cambuk dia 80 kali cambukan. Jadi dalam Islam tidak semudah itu untuk melaporkan perzinahan. Bahkan saksi ini, jemaah sekalian, syaratnya harus melihat langsung, bukan sekedar kira-kira. Jadi mungkin ada orang yang mendapati pasangan laki dan perempuan masuk kamar, lalu sudah itu melaporkan kepada hakim bahwa fulan dan fulanah ini berzina, padahal dia hanya melihat masuk kamar berdua, belum tentu dia melakukan zina di dalam. Makanya di dalam Islam, saksi ini harus melihat betul-betul masuknya barang kepada
itunya seperti ember masuk ke sumur. Ember masuk ke sumur seperti itu. Dan itu pun harus empat-empatnya melihat. Nih, luar biasa. Kalau gitu sulit. Iya memang. Diperketat, dipersulit. Karena jangan sampai gara-gara cuman tuduhan semata nanti orang, kalau yang menikah kan dia apa dihukumnya? Dirajam, bisa jadi mati dia gara-gara salah dalam persaksian atau mungkin hanya fitnah belaka. Karena kalau orang sekedar mukaddimahnya zina seperti cuman ciuman, maaf ya, agak sedikit porno, ciuman, pelukan saja, maka dia tidak dihukumi zina. Yang tidak harus ditegakkan had zina. Nah, orang yang tidak mendatangkan saksi kata Allah maka cambuk dan dia dosa dan dia orang fasik. Jadi Allah tidak hukumi kafir pelaku dosa, dan ini dosa besar. Dosa besar ini, yakni melaporkan perzinahan yang tidak mendatangkan 4 orang saksi, dia dosa besar karena dihukum dengan hukum had, yaitu dicambuk 80 kali cambukan. Demikian pula di surah Al-Hujurat ayat 9. Ketika kaum muslimin saling berperang, itu Allah mengatakan kedua-duanya adalah apa? Persaudaraan, yakni persaudaraan dalam Islam yang dimaksudkan. Kata Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minin, perhatikan, iktatalu fa aslihu bainahuma. Kalau di antara 2 kelompok orang-orang beriman itu berperang, ya, berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Kemudian fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, dan kalau yang satu melanggar terhadap yang lainnya faqatilu, maka perangi dia yang yang melanggar tadi supaya dia kembali sadar. Kalau sudah aman, sudah reda, fa aslihu bainahuma bil adl, maka damaikan, kata Allah, keduanya dengan cara yang adil. Allah di sini mengatakan, disebutkan di sini 2 kelompok yang beriman, maknanya berarti dia tidak kafir. Makanya zaman para sahabat ya, sampai terjadi perang, itu perang-perang mereka itu adalah dalam rangka ijtihadiyah saja, jadi tidak sampai kepada dosa yang apalagi sampai menyebabkan kufur, keluar dari Islam. Kemudian satu lagi ayat ketika Allah berfirman bahwa Allah akan ampuni dosa selain syirik kalau terbawa mati. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 48, kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa syirik yang tidak tertaubati, terbawa mati, Allah nggak ampuni selamanya. Tapi kalau memang taubat dari dosa syirik di dunia, maka diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah, lalu kata Allah, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampuni ya dosa selain syirik asalkan atau hanya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan berarti dosa kalau selain dosa syirik, dosa kufur dilakukan oleh seorang muslim, maka tidak menyebabkan seorang muslim tadi keluar dari Islam. Demikian pula dalam hadis-hadis jemaah. Dalam hadis-hadis misalnya Rasul SAW mengatakan tentang masalah baiat. Jadi Nabi membaiat ya para wanita, membaiat kaum muslimin yang isinya itu tidak boleh melakukan beberapa macam dosa. Wala taqtulu auladakum, kata Nabi, jangan bunuh anak-anak kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'sau fi ma'ruf, jangan mendurhakai para pemimpin dalam keadaan ma'ruf. Nah, Nabi di akhirnya mengatakan di sini, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang menunaikan yakni baiatnya tadi, ketaatan kepada Allah Rasulnya, tidak berzina ya, tidak mencuri, la tasriku wala taznu wala taqtulu auladakum, kata Nabi. Jangan kalian berzina, jangan kalian mencuri, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Lalu di akhirnya kata Nabi, barang siapa yang menunaikannya maka pahalanya di sisi Allah. Tapi perhatikan, waman asaba min dzalika syai'an. Ini dalil yang menunjukkan kalau dosa selain syirik itu tidak kafir. Waman asaba min dzalika syai'an. Tapi barang siapa yang terjerumus sehingga dia berzina, sehingga dia membunuh anaknya, atau sehingga dia mencuri, kata Nabi, maka fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah. Kalau seandainya ditegakkan hukum had di dunia, mencuri dipotong tangan, berzina dicambuk misalnya, maka kata Nabi dia sebagai kafarat baginya, penebus dosa.
Kalau itu perbuatan kafir tidak mungkin jadi penembus dosa. Lalu di akhirnya lagi kata Nabi, "Wa man asaba min dzalika syai'an." Tapi barang siapa kata Nabi yang terjerumus melakukan dosa-dosa tadi, mencuri, berzina, minum khamar dan yang semisalnya, tapi tsumma satarahu Allahu, lalu Allah menutup aibnya. Artinya tidak ketangkap gitu loh jemaah. Tidak ketangkap. Makanya kalau kita berbuat dosa yang menyebabkan harus dihukum had dan tidak tertangkap, artinya tidak ketahuan, maka kita tidak perlu untuk melaporkan diri jemaah. Cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh untuk melaporkan diri. Karena tidak ditegakkan hukum had di dalam Islam dalam perzinahan kecuali dengan dua cara. Pertama, al-i'tiraf, dengan cara ngaku, datang sendiri. Sebagaimana kata para sahabat pernah datang kepada Nabi, ada sebagian sahabatnya, seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah qad zanait, ya Rasul saya telah berzina." Nabi memalingkan mukanya, enggak mau dengar. Maksudnya memboyong orang, balik lagi itu Nabi dibiarin saja. Tidak, sini kowe join aku enak tak kemplang misalnya, enggak. Kalaupun orang itu balik lagi itu Nabi dibiarkan. Makanya kalau ada orang ngaku telah berzina, tapi hakim tidak mau menghukum, itu urusan hakim. Kalau dia pulang lagi kabur misalnya, itu juga nggak usah dikejar. Kecuali kalau cara yang kedua didatangkannya itu dengan cara adanya saksi, maka itu harus kalau kabur dikejar oleh pemerintah penguasa dan dihukum. Kalau cambuk atau dihukum rajam, dibunuh sampai mati, dilempari dengan batu. Jadi zina itu dengan cara yang pertama al-i'tiraf, ngaku 4 kali pengakuan, "Ya Rasul saya telah berzina." Rasul itu dibiarkan sampai 4 kali, baru Rasul tanya. Sudah 4 kali dia ngomong, karena kan 4 orang saksi ya, maka setelah 4 kali dia ngomong, "Ya Rasul qad zanait." Rasul diam saja, berpaling. Rasul tidak suka dengarnya. Kok maksudnya kalau sudah ditutupin sama Allah, kenapa harus ngaku gitu loh? Cukup tobat saja kepada Allah. Tapi kalaupun mau ya nggak masalah. Nabi dengar sampai 4 kali. Setelah 4 kali baru Nabi tanya, "Abika junun?" Kata Nabi, "Kowe gendeng apa ora?" Artinya ngomong gitu dulu, kamu sadar waras apa gendeng? Kata orang itu, "La ya Rasulullah." "Tidak ya Rasulullah." Ya, dalam riwayat yang lain sampai kata Nabi, "Apakah kamu mungkin cuma mermas atau mungkin kamu cuma peluk saja?" "Tidak ya Rasulullah, saya telah berzina." Kata Nabi lagi, "Apakah seperti ember masuk ke sumur?" Kata orang itu, "Iya ya Rasul, wis koyo ngono wis." Akhirnya kata Nabi memerintahkan sahabat, karena dia sudah menikah, suruh dirajam. Jadi bolehnya boleh, tapi tidak harus kita ngaku telah melakukan suatu dosa yang dia harus dihukum had. Kalau Allah telah menutupi kita dan kita bersyukur jemaah. Kan yang repot itu kalau ketahuan hansip gitu loh, itu yang bahaya akhirnya. Allah enggak menutup aibnya, berarti zina ketahuan hansip, datang saksi 4 orang atau sekampung, repot kalau itu, jelas itu. Cara yang kedua itu dengan cara saksi. Harus 4 orang saksi, kalau tidak 4 orang maka justru yang melaporkan dapat dihukum apa? Dihukum cambuk 80 kali cambukan. Dan ini sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah dalam masalah hukum had zina ya, yakni rajam bagi muhsan yang sudah pernah menikah, baik janda ataupun yang memang punya suami atau punya istri ya. Hatta walaupun mungkin punya suami zina dengan perawan, punya istri berzina dengan lajang, yang lajang berzina dengan orang keluarga, itu pun dibedakan hukumnya. Yang sudah menikah tetap dirajam, yang bujangannya tetap dihukum sesuai dengan itu 100 kali cambukan dan diasingkan setahun atau boleh dipenjarakan sebagai ganti untuk diasingkan dari kampung halamannya. Baik. Nah kata Nabi ini, "Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah." Dan kalau dia terjerumus dosa tadi, tapi Allah tutupi, ya, enggak sampai dihukum had di dunia, Allah tutupi dosanya itu, maka kata Nabi, "Fahuwa ilallah." Maka di akhirat itu terserah Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Karena dia bukan dosa syirik, bukan dosa kufur, hanya dosa zina. Hanya dosa membunuh. Kita katakan hanya karena dibandingkan syirik ini tidak ada yang mengalahkan di antara dosa. Karena dia hanya berzina dibandingkan syirik, ya. Kalau Allah berkehendak aqabahu, kalau Allah berkehendak ya Allah siksa sesuai dengan dosanya. Maka fabayanahu ala dzalik, lalu kata para sahabat,
kami pun berbaiat kepada Rasul dengan kesepakatan seperti itu. Ini kalau yang ketangkap rajam dan itu kafarat, ketangkap hukum had kafarat dia. Tapi yang lolos maka Allah tutupi aibnya, maka dia terserah Allah di hari kiamat. Bisa saja diampuni karena sebab rahmat Allah murni, atau karena sebab syafaat Nabi, atau karena sebab doanya kaum muslimin. Sebab doa kaum muslimin jemaah. Makanya subhanallah, kalau ada orang Islam mati bunuh diri jemaah, atau mungkin mati gantung diri, atau mungkin sedang minum khamar dia mati, sedang nenggak botol begini dia mati, atau mati di tempat pelacuran, dia orang Islam. Apakah kita salatkan dia? Jemaah, salatkan enggak? Kita katakan wajib salatkan. Bahkan doa kita itu sangat butuh kepada mereka-mereka yang matinya secara zahir adalah mati yang sangat buruk sekali. Mereka sangat butuh dengan doa kaum muslimin. Karena 40 orang menyolatkan satu jenazah, 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, 40 orang menyolatkan jenazah, maka yang 40 orang ini jadi syafaat bagi mayit. Dengan 40 orang ini menyolatkannya, maka mayit diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Maka jangan main-main dengan masalah salat jenazah ini jemaah. Usahakan yang salat jenazah orang yang bertauhid kepada Allah. Ya. Ini panggil, walaupun saudara-saudara kita agak jauh, panggil supaya menyolatkan jenazah ini. Yang syirik-syirik kalau di metukno sih nang buri sih. Sing tauhid ini yang penting supaya bisa memberi syafaat kepada mayit. Tapi ojo diusir maksudnya, ya maksudnya silakan salat masalah semuanya. Tapi yang bertauhid ini panggil 40 orang itu minimal. Jadi kalau dalam akidah kita, dosa besar itu justru diampuni dengan syafaat, diampuni bahkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil yang lain lagi di dalam hadis tentang hadis syafaat, bahwa dosa besar selain syirik, selain kufur itu tidak menyebabkan kafir pelakunya, dan ini menyelisih akidah Khawarij dan Mu'tazilah yang akan kita jelaskan nanti. Nabi mengatakan tentang hadis syafaat dari sahabat Anas bin Malik, kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati, bahwa syafaatku itu bagi pelaku dosa besar yang mati belum tobat jemaah. Karena kalau dosa besar sudah ditobati, itu di akhirat dianggap kayak nggak ada dosa. Jadi orang yang tobat itu ataibu minadanbi kamala dan balahu. Subhanallah, ini ajaib sekali ya. Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Jadi orang yang taubat dari dosa itu jemaah, itu kertasnya kosong lagi. Seperti orang yang tidak pernah dosa, seperti bayi yang baru lahir kalau orang taubat dari dosa. Kalau kita kan ya, misalnya kertas putih, kita pakai tinta hitam, noktah itu. Lalu taubat, dihapus tinta, itu masih ada bekas kalau kita. Kalau Allah tidak demikian. Orang yang taubat dari dosa itu adalah orang yang memang Allah hilangkan, hapus, bahkan wa yubaddirullahu sayyi'atihim hasanat, bahkan Allah kasih persen, bahkan Allah kasih ganti amal jeleknya, zinahnya, karena taubat dari zina tadi dengan hasanat, pahala seperti orang tahajud. Luar biasa. Jadi orang tahajud dapat apa? Orang kalau tahajud, orang kalau sedekah dapat apa jemaah? Dapat pahala. Lah ini Allah beri pahala juga seperti itu kepada orang yang telah berzina lalu taubat dari zinahnya. Ustaz kalau gitu anak enak zina aja dulu, nanti tobat gitu. Lala, bukan direncana, bukan. Kalau kan kita ingin ini pahala yang tadi, enak ya, zina dikasih pahala lagi, masuk surga lagi gara-gara zina. Maksudnya tobat dan tidak disengaja. Maksudnya tidak direncanakan. Makanya kalau tobat kemudian mengulang lagi itu tidak masalah. Bukan tidak masalah ya, jadi bisa terjadi gitu. Orang bertobat melakukan lagi dosa, bisa terjadi? Bisa, karena kita khata. Cuman tidak boleh direncana. Sekarang tobat misalnya ndak rokokan, alhamdulillah. Terus piye nek meneh? Bu yo nek meneh yo saiki tok sian. Itu ndak benar tobatnya. Jadi syarat tobat itu, awas perhatikan, syarat tobat bukan berarti tidak boleh kembali. Bisa jadi ada orang kembali melakukan dosa yang serupa. Bisa jadi. Bukan berarti tobat yang kemarin tidak diterima, diterima oleh Allah. Dan dia kembali lagi, nanti taubat lagi. Tapi jangan direncana maksudnya. Jadi kalau syarat taubat itu hanya 3 saja jemaah ya. Dan ini mudah syaratnya itu. Yang pertama al-iqla, meninggalkan dosa itu, tinggalkan. Yang kedua an-nadam, menyesal. Karena ada orang berbuat dosa tapi tidak nyesel.
malah bangga. Aku wis puas wis, kok gak pernah nih aku wis puas kabeh nih aku. Malah bangga, senang gitu loh. Harusnya tuh nyesel, ya Allah kok saya melakukan ini kenapa? Kenapa ya Allah saya menyesal? Kemudian syarat yang ketiga, al-azm, tekad untuk tidak mengulanginya. Sampai kapan? Tekad ini sampai mati saya tidak akan ulangi ya Allah. Tekad tuh sampai mati, walaupun nanti mengulangi lagi. Jangan direncana, nggak masalah. Jadi keliru kalau tobat, karena ada sebagian yang salah. Saya percuma tobat sekarang karena pasti nanti mengulangi lagi. Ya enggak tobat lah, nih ono. Tobat dosa sekarang, tobat sekarang, besok ulangi lagi, enggak masalah kalau tidak disengaja. Yang tidak boleh itu direncana jemaah. Itu tadi. Sekarang wis berhenti aku kapok wis mabuk apa zina apa wis kapok. Terus embu nek engko ya si ono koncong ngasih hadiah ya embu maneh ngasih gratisan. Itu lain, berarti ndak tobat bener dia jemaah. Taib ya. Jadi syafaat Rasul itu diberikan kepada orang yang melakukan dosa besar yang dosanya itu terbawa mati, enggak tobat gitu loh. Berarti dosa besar itu bisa hilang di akhirat, bahkan bisa hilang di alam kubur, yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Perhatikan perkataan Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini, dan ini sepakat jemaah. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat dalam masalah hukum ini. Hukum murtakibul kabair, hukum pelaku dosa besar ya, pezina yang semisalnya, itu sepakat tidak kafir. Berarti yang menyelisihi siapa? Siapa yang menyelisihi? Dua kaum saja, yaitu Mu'tazilah dan Khawarij. Di mana nanti akan disebutkan ada perbedaan sisi mereka dalam pandangan tentang pelaku dosa besar ini. Kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan, Ahlus sunnah muttafiquna kulluhum ala anna murtakibal kabira la yakfuru kufran yanqulu anil millah bil kulliyah. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat seluruhnya, nggak ada yang nyeleneh. Ya kecuali, makanya kalau orang Mu'tazilah, orang Khawarij ya bukan ahlus sunnah namanya. Pokoknya yang menyimpang dari buku ini, dari bukunya Imam Al-Muzani ini, maknanya berarti dia itu sudah keluar pemahamannya dari lingkaran ahlus sunnah. Ya, maka harus seperti ini pemahamannya. Seperti Imam Al-Muzani, beliau adalah seorang ulama besar, murid kesayangan, bahkan murid terbaik, bahkan murid senior, murid Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini juga akidahnya Syafi'i tentang pelaku dosa besar ini. Apa katanya? Tidak kafir yang kekufuran itu keluar dari millah secara total, tidak keluar dari Islam. Kama qalatil Khawarij, sebagaimana yang dikatakan orang Khawarij. Kalau Khawarij katanya keluar dari Islam, kufur, murtad. Idlau, perhatikan kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, idlau kafara kufran yanqulu anil millah. Perhatikan, karena kalau dia kufur yang keluar dari agama ini, lakana murtad, dan maka berarti hukumnya apa? Murtad. Betul tidak? Murtad berarti kalau misalnya orang berzina, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Berarti yang berzina ini hukumnya apa? Murtad. Kalau murtad hukumnya apa? Kalau murtad hukumnya apa? Dibunuh. Murtad itu dibunuh. Yuqtalu ala kulli hal. Apapun kondisinya, yang murtad dibunuh setelah diperintahkan bertobat. Lah, sekarang yang mencuri, yang berzina kan tidak dihukum dengan hukuman bunuh. Ya kan? Berarti konsekuensinya maknanya berarti dia tidak kafir. Taib. Wala yuqbalu afu walil qisas. Dan yang membunuh itu berarti kalau dia kafir, ya sebagaimana keyakinan Khawarij, berarti tidak diterima pemaafan dari ahli warisnya orang yang dibunuh. Wala tajril hudud, dan tidak berlaku hukum had. Karena hukum had yakni potong tangan misalnya atau cambuk tidak berlaku. Harusnya ya sudah dibunuh saja karena dia murtad. Ya, seperti pencuri atau pezina atau yang minum khamr. Wa hadzal qaul ma'lumun, dan perkataan atau pendapat ini adalah ma'lumun butlanuhu wa fasaduhu bid-darurah min dinil Islam. Yani perkataan Khawarij yang mengatakan kafirnya pelaku dosa besar selain syirik dan kufur, ini adalah diketahui secara pasti tentang kebatilannya, kerusakannya pendapat tersebut di dalam agama Islam. Wa mutafiquna ala annahu, dan juga ulama ahli sunnah sepakat
bahwasanya la yakhruj minal iman wal Islam, tidak keluar dari iman dan Islam, wala yadkhulu fil kufri, dan tidak masuk kepada kekufuran, wala yastahiqqul khuluda ma'al kafirin, dan kalau mati belum tobat pezina tadi tidak akan kekal di neraka nanti bersama orang-orang kafir. Ini sepakat ahlu sunnah. Makanya kalau menurut Khawarij nggak ada cerita neraka itu nanti akan keluar penduduk neraka, itu tidak ada cerita bagi mereka. Dan mereka juga nggak ada kamusnya yang namanya syafaat Nabi Muhammad bagi dosa besar. Padahal ini hadis Sahih Bukhari, ya. Jadi syafaat Nabi Muhammad mereka ingkari karena mereka sudah tidak yakin bahwa ada orang yang akan keluar dari neraka. Sebab konsekuensi syafaat adalah kepada pelaku dosa besar bisa jadi dia dapat keluar dari neraka karena sebab syafaat. Kata Imam Ibn Aziz Al-Hanafi, sepakat ulama ahlu sunnah kama qalatil Mu'tazilah yang mengatakan kekal di neraka sebagaimana orang-orang Mu'tazilah berpendapat, Khawarij dan Mu'tazilah. Fa inna qaulahum batilun aidan, dan perkataan mereka pun Mu'tazilah batil juga, id qad ja'ala Allahu murtakibal kabirah minal mu'minin, karena Allah justru dalam Quran telah menjadikan pelaku dosa besar itu adalah orang beriman. Allah mengatakan orang yang berperang itu bunuh-bunuhan, kata Allah apa? Orang-orang apa yang berbunuh-bunuhan? Perang itu bunuh-bunuhan loh. Orang apa ini kata Allah? Hah? Wa in ta'ifati minal mu'minin, apabila dua kelompok yang beriman. Makanya kita katakan ketika Ali dan Muawiyah perang, kita katakan dua-duanya orang beriman. Kok bisa perang? Iya bisa. Dan itu dosa, bisa terjerumus pada kesalahan. Dan sahabat-sahabat yang terjerumus pada dosa itu hakikatnya ijtihad, jemaah. Seperti perangnya Ali dengan Muawiyah. Termasuk barangkali zaman kita sekarang, orang beriman berperang, orang saling bunuh, bisa terjadi terjerumus kepada dosa. Sebagaimana zaman sahabat ada orang berzina, ya. Walaupun kalau zina zaman sahabat tidak sebanyak zaman sekarang, ada tapi bisa dihitung dengan jari. Kalau pezina zaman sekarang justru saking akehnya sulit dihitung dengan jari. Kecuali dengan komputer ngitungnya baru bisa. Penduduk Indonesia berapa pezinanya baru bisa. Kalau dengan jari sulit ngitungnya. Adapun sahabat Rasulullah ada yang berbuat zina, ya. Tapi ingat, para sahabat Rasulullah tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang berbuat bid'ah. Kalau dosa-dosa selain syirik, selain bid'ah, na'am. Tapi itu pun bisa dihitung dengan jari. Nah, kata Imam Ibn Aziz Al-Hanafi, sementara Allah menjadikan yang melakukan dosa besar termasuk orang beriman. Mana contohnya? Ketika kasus pembunuhan dalam surah Al-Baqarah. Kasus pembunuhan dalam surah Al-Baqarah, kata Imam Ibn Aziz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat 178 ya, Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian qisas di dalam kasus pembunuhan, sampai pada ayat faman ufiya lahu. Perhatikan, maka barang siapa yang membunuh tadi, ufiya, dimaafkan ya oleh ahli waris, yakni oleh yang keluarga yang membunuh, dimaafkan, min akhihi, oleh saudaranya. Yakni saudaranya siapa maksudnya di sini? Yang di keluarga korban yang dibunuh. Baik, maka fatiba'um bil ma'ruf, maka ikuti dengan cara yang baik, kata Allah. Artinya terima. Dan di dalam Islam pembunuh itu bisa satu dari tiga pilihan, imma dikisos, kalau tidak dimintai denda, diat, ya. Atau yang ketiga enggak diat, dimaafkan dan bayar diat. Yang ketiga dimaafkan gratis tanpa diat. Nah, ini yang paling afdal yang mana? Yang paling afdal yang memaafkan gratis. Kemudian yang lumayan meminta diat, ya. Kemudian yang paling serem adalah di qisas, dihukum lagi, dihukum bunuh lagi. Nah, di sini kata Al-Imam Ibn Aziz Al-Hanafi katakan apa? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, dan barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Yani saudara ini maksud saudara apa ini, kawan? Saudara nasab atau saudara apa nih? Saudara iman, ya. Maka kata beliau, falam yakhruj al-qatil minal ladzina amanu, maka Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 178 ini tidak mengeluarkan pembunuh dari iman, ya. Wa ja'alahu akhan li waliyil qisas,
bahkan Allah menjadikannya sebagai saudara kepada korban, kepada keluarga korban. Allah mengatakan saudara. Wa al-murad ukhuwatud din bila raib, dan yang dimaksud di sini adalah ukhuwah, persaudaraan dalam iman, tidak ragu lagi. Saudara apa di sini? Saudara iman. Ini dalil-dalil yang kuat, yang kokoh ulama-ulama dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah konsep hukum pelaku dosa besar. Oleh karena jemaah sekalian, ahli bid'ah telah berbeda pendapat di dalam menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Artinya orang Islam yang berbuat dosa besar itu berbeda pendapat ila salasati aqwal, kepada 3 pendapat. Ya, dan ini 3 golongan. 3 pendapat, yakni termasuk 3 golongan. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama atau golongan yang pertama, kafirun fi dunya mukhalladun fin nari jahannama fil akhirah. Baik, al-qailuna bihi al-khawarij. Yang pertama golongan khawarij, di mana mereka berpendapat pelaku dosa besar itu adalah, kata mereka, di dunia statusnya kafir, di akhirat kekal di neraka. Jadi tidak metu mana wis. Ya. Yang kedua, al-qaulus tsani wa huwa qaul al-mu'tazilah. Baik. Yaqul fi manzilah baina al-manzilataini. Ini Mu'tazilah ini berusaha ingin bersikap adil, tapi adilnya adil kebablasan. Jadi kalau Mu'tazilah ini ingin bersikap tengah-tengah dari Khawarij dan tengah-tengah dari Murji'ah katanya. Ya, apa dia bilang? Fi manzilah baina manzilatain. yakni orang itu, orang Islam yang berbuat dosa besar, berzina misalnya, lalu mati. Maka atau di dunia misalnya, di dunia dia laisa bimumin wala kafir. Di dunia katanya dia bukan mukmin, bukan pula kafir. Laisa bimuslim wala bikafir. Dia tidak muslim, tidak kafir. Statusnya apa? Jadi nek orang Mu'tazilah buat KTP embuh bingung. KTP ini apa? Muslim apa kafir? KTP ini ya strip ngono tok. Artinya tidak diponis apa muslim apa kafir. Orang Mu'tazilah. Alasannya dia ingin bersikap apa tadi? Sok adil, sok tengah-tengah. Padahal ya ngawur gitu, nyeleneh. Orang statusnya enggak muslim, tidak ada kafir. Ya sing jelas muslim ya muslim, kafir ya kafir. Kan orang itu terbagi tiga saja, Jemaah. Tiga saja terbaginya. Kelompok manusia di muka bumi ini terbagi tiga. Pertama kafir, kedua munafik, ketiga mukmin, muslim. Maka pilih mana? Oh, cocok pilih ya. Pokoknya selain muslim, kalau tidak muslim kafir, kalau tidak mukmin, tidak kafir, munafik. Alah, ini Mu'tazilah tidak muslim, tidak kafir, tidak pula munafik. Ya apa aneh? Lalu di akhirat apa? Wa fil akhirah, perhatikan di sini. Wa fil akhirah khalidun mukhaladun fi nari jahannam. Dan di akhirat katanya apa? Yang tidak muslim, tidak kafir di dunia ini, di akhiratnya kekal di neraka jahannam. Jadi mana adil? Tidak adil kalau itu. Ya sama saja dengan Khawarij berarti dalam masalah hukum di akhirat. Nah, kelompok yang ketiga ya kawan, pelaku dosa besar katanya menurut kelompok ketiga dari, dan ini semuanya ahli bid'ah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok al-murji'ah, yang mana mereka mengatakan pelaku dosa besar itu adalah mukminun kamilul iman. Ajib, mukmin sempurna imannya. Yani zina itu tidak pengaruh. Apa-apa zina, ya pokoknya imannya tetap sempurna, mukminun kamilul iman. Dan kalau mati di akhirat la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Masuk mana? Surga. Enak murjiah wis ngono wis. Jadi di dunia dia orang berzina jemaah, orang mencuri, orang korupsi, minum khamr. Di dunia dia mukmin kamilul iman. Bukan mukmin yang kurang imannya, bukan. Mukmin kamilul iman. Lalu di akhirat kalau mati belum taubat apa? Kata murjiah apa? Di akhirat masuk surga dan tidak akan masuk neraka. Lalu dari mana alasan ini? Ini pemahaman seperti ini dari mana asalnya, ikhwan? Atau dari mana dia cara berdalilnya? Mereka dalilnya hadis-hadis ya, atau dalil-dalil yang isinya itu harapan, janji-janji Allah saja, seperti barang siapa yang mengucap ini surga, man qala la ilaha illallah jannah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini yang dia pegang. Berarti
Pemahaman dia nih, orang kalau sudah la ilaha illallah, walaupun berzina, walaupun nyembah kubur, nek sudah la ilaha illallah, maknanya sudah beriman, yakni la ilaha illallah, maknanya surga wes. Nek surga berarti untuk apa harus dihukumi kafir atau fasik? Nek surga maknanya berarti ya mukmin kamilul iman. Makanya Murji'ah dalam konteks ini dinamakan Murji'ah karena apa jemaah? Karena terlalu roja, yang mana dalam kaidah ngawur mereka itu adalah la yadurru ma'al kufri maksiyatun kama la yanfa'u ma'al kebalik la yadurru ma'al imani maksiyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Ini disebut Murji'ah karena dia berkaidah seperti ini. La yadurru ma'al imani maksiatun. Artinya tidak masalah, tidak berbahaya, tidak memudaratkan apabila ada iman satu kemaksiatan. Yani maksiat tidak berpengaruh apabila punya iman. Sebagaimana katanya kamala yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Sebagaimana tidak bermanfaat ketaatan apabila orangnya kafir. Orang kafir sholat, puasa nggak manfaat. Demikian pula kalau orang sudah beriman, dosa apapun nggak akan pengaruh. Ini Murji'ah. Berarti dalam konsep pelaku dosa besar, Murji'ah itu diambil dari kata ini dia tadi, roja. Adapun dalam konsep iman, Murji'ah itu artinya adalah at-ta'khir, artinya yang mengakhirkan. Mengakhirkan apa cuma? Jadi Murji'ah itu diambil ya, nama ini disebut Murji'ah dari dua sisi. Pertama dari sisi masalah mengakhirkan amal terhadap iman. Takhir namanya, takhirul amal an musammal iman, mengakhirkan amal terhadap iman. Artinya dari dalam konsep iman, Murji'ah adalah orang yang tidak memasukkan amal terhadap iman. Artinya iman itu tidak perlu amal gitu loh. Iman itu cukup di hati, iman itu cukup di lisan, atau iman itu cukup di hati, di lisan saja. Pokoknya tidak perlu amal. Ini namanya kaum Murji'ah dalam konsep iman. Berarti apa maksudnya dikatakan Murji'ah? Takhir. Apa maksud takhir? Mengakhirkan amal terhadap konsep iman. Baik. Adapun dalam konsep pelaku dosa besar, masalah hukum kafir tidak kafirnya pelaku dosa besar, maka Murji'ah itu dinamakan Murji'ah karena dia itu artinya ar-roja. Roja artinya mengharap, terlalu pede dengan janji Allah. Hanya berpegang dengan ayat-ayat wa'id, ayat-ayat wa'ad, ayat-ayat janji. Yani mereka berprinsip la yaduru ma'al imani ma'siyah kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Tidak pengaruh maksiat apabila ada iman, sebagaimana tidak manfaat kekufuran, ketaatan apabila ada tidak manfaat ketaatan apabila ada kekufuran. Dia prinsip mereka. Baik. Ini Murji'ah ya. Dan Murji'ah hanya sebuah ajaran. Jadi orang-orangnya nanti yang masuk di Murji'ah ini banyak, bisa kelompok Jahmiyah, ya, bisa macam-macam di Murji'ah ini. Baik. Kemudian satu prinsip lagi jamaah sekalian. Ahlu sunnah wal jamaah lalu bagaimana ketika mensikapi ada ayat-ayat ya, yang mengatakan pelaku ini kafir, ya kan? Seperti kita dengar hadis misalnya, pelaku amalan tertentu dihukumi kafir oleh agama. Seperti contohnya misalnya ikhwan dalam sebuah ayat ya, di surah An-Nisa ayat 93 misalnya Allah berfirman pembunuh itu kekal di neraka. Betul tidak? Bagaimana antum jawabnya nih? Jangan sampai kalah nanti. Bisa jadi orang yang nggak paham ini nanti kalau debat dengan orang siapa? Khawarij. Loh ini pembunuh kekal di neraka. Maknanya berarti apa? Kalau kekal di neraka kafir. Nah, kita jawab sekarang. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan" Taib, muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu wa la'anah. Barang siapa yang membunuh orang beriman sengaja, maka balasannya jahanam, kekal di neraka jahanam tersebut. Murka Allah baginya dan laknat Allah baginya. Wa adah lahu adaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Apa jawaban kita terhadap orang Khawarij Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pembunuh itu kekal di neraka? Al-jawab dari dua jawaban. Prinsip ahlu sunnah itu selalu menggabungkan dua dalil. Taib.
Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdalil selalu menggabungkan dua dalil. Selalu mereka kumpulkan dalil baru ambil kesimpulan. Bukan berdalil dengan satu sisi dalil saja. Kalau kita pegang ayat ini saja, na'am, kita bisa berkesimpulan pembunuh itu kafir. Tapi dengan hadis-hadis yang lain, seperti tadi dalil Ahlus Sunnah tentang pembunuh tidak kafir, bagaimana cara mengkompromikannya? Maka jawaban terhadap ayat ini An-Nisa 93, jawabannya dari dua sisi. Yang pertama, ikhwan, makna khalidan di sini al-khulud, makna kekal di sini bukan khulud al-abadiyah, bukan kekal artinya selamanya, tapi yang dimaksud khulud setiap dosa selain kufur, setiap dosa selain syirik yang diancam dengan kekal, maka pahami kekal yang dimaksud adalah tulul mukthi. Tulul mukthi artinya lama, bukan selamanya, tapi lama siksane, berat siksanya, tapi nanti keluar setelah jutaan miliaran tahun. Itu yang dimaksud khulud, karena dosanya bukan dosa syirik. Bagaimana akhirnya akan kontradiksi kalau kita pahami seperti orang Khawarij memahami ayat ini. Itu yang pertama. Yani makna khulud apa ikhwan? Mutlaqul khuld. Mutlaqul khuld yani maksudnya bukan al-khulud al-mutlaq, bukan khulud yang sempurna, bukan, tapi hanya semata-mata kekal. Maksudnya tulul muksi, lamanya tinggal di neraka. Karena dalam bahasa Arab biasa begitu. Ya. Dalam bahasa Arab mengatakan misalnya saya kekal tadi di tempat ini, maksudnya orang Arab itu ngomong lama gitu. Biasa dalam bahasa Arab demikian. Yang kedua jawabannya kawan, kalau al-khulud mau dipaksakan diartikan kekal yang sempurna. Jawaban yang kedua, perhatikan sebuah kaidah, perhatikan ya, la yalzam min wujudi muqtadal hukum wujudul hukum. Tidak harus apabila ada sebuah ancaman konsekuensi hukum harus berlaku hukum tersebut. Tidak setiap orang yang diancam neraka itu harus masuk. Tidak setiap orang yang diancam neraka, dan tidak setiap orang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka yang dengannya harus masuk neraka. Tidak setiap orang yang melakukan itu harus pasti masuk neraka. Tidak harus. Loh kok bisa? Iya. Karena apa jemaah? Idz wujudul hukmi labudda min istifa'i syurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Karena terlaksananya sebuah ancaman hukuman itu, berlakunya sebuah ancaman itu apabila terpenuhi apanya? Terpenuhi apanya? Terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Contoh jemaah, barang siapa yang sholat akan masuk surga. Apakah setiap yang sholat pasti masuk surga? Pasti tidak. Padahal sholat dia masuk surga tidak? Belum tentu, karena bisa jadi syaratnya tidak terpenuhi. Atau ada penghalangnya yang menyebabkan sholat dia tidak menyebabkan masuk surga. Demikian pula apabila ada orang berzina, maka kalau orang berzina dihukum apa? Diancam apa? Neraka. Apakah setiap orang yang berzina harus masuk neraka? Dalam kita kaidah Ahlus Sunnah, kalau menurut siapa? Khawarij, Mu'tazilah jelas ya. Menurut kita ini, apakah harus selalu? Belum tentu, karena bisa jadi dia melakukan zina itu tidak terpenuhi syaratnya dihukumi dia pezina. Atau ada penghalangnya yang membuat dia tidak diponis sebagai pezina sehingga akhirnya dimaafkan sehingga dia malah masuk surga. Misalnya, penghalang itu adalah ketidaktahuan. Tapi masa orang nggak ngerti hukum zina ya, masa ya. Apa ya contoh zina lah, contohnya rak tepat ini, contohnya apa selain zina ya, contohnya minum khamr lah ya, minum khamr ya, bisa jadi kan tidak tahu kalau khamr ya, atau mungkin apa, ya wis lah, antum jangan protes contoh ya, namanya contoh jangan protes. Kalau ada orang berzina melakukan dosa nggak tahu misalnya, kan berarti ketidaktahuan ini menghalangi dia untuk masuk neraka. Demikian pula dalam kasus kita, pembunuh sengaja ini diancam kekal. Taib, diancam apa? Kekal. Dan bisa jadi tidak harus dia kekal di neraka, karena penghalang seseorang kekal di neraka adalah apa? Apa penyebab seseorang tidak kekal di neraka? Penyebab seseorang tidak kekal di neraka apa?
Tauhid atau iman. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada iman, pasti kekal. Kalau ada iman, ada tauhid, pasti keluar. Bisa jadi yang dimaksud kalau kekal abadi, yakni kalau pembunuh ini tidak terpenuhi syaratnya akan masuk kekal di neraka. Tapi kalau punya iman, seorang muslim membunuh, maka tidak kekal. Terjawab sudah ayat ini berarti? Nah, berarti tidak pusing lagi bagi kita Ahlus Sunnah. Pokoknya cuma kalau antum seperti ini nih, mendapati seperti ini, pusing gitu ya, jangan dipikirin, sudah biarkan aja. Pokoknya imani, percaya sudah. Ada orang, lihat pembunuh nih kekal loh di neraka. Ente gimana mengambil kesimpulan? Bukan, oh iya aku bingung lagi piye yo. Ojo piye jarno ojo direken. Jangan mau debat dengan ahli bid'ah selamanya. Jangan. Orang Syiah, orang Khawarij, orang misalnya orang ISIS tentang masalah wajibnya jihad sekarang. Ya, apalagi debat di medsos misalnya, jangan mau sekali-kali. Apalagi di medsos ya kawan. Di medsos itu kan kita tidak tahu nih orang buka status ya, nggak tahu dia orang waras, tahu orang gendeng, tahu orang baru keluar rumah sakit jiwa, kan kita nggak tahu. Lalu dia komentar, lalu kita komentari, lah antum kan waras. Kok mau ngomentari orang sih nggak jelas gitu loh. Rugi demi Allah kita nih kalau di medsos kayak gitu. Dan itu menyebabkan, kata Imam Syafi'i, al-mira' fil ilm yuksil qalb. Berdebat dalam masalah ilmu, yakni masalah din, ya. Seperti kemarin masalah demo, menurut saya syar'i, menurut saya tidak syar'i, syar'i tidak syar'i, debat masalah ilmu. Akhirnya kata Imam Syafi'i, mengeraskan hati. Keras hati kita gara-gara. Dan debat bukan hanya berhadapan, sekarang sudah canggih, Masya Allah, lewat media yang saling tidak kenal itu. Saling tidak kenal, akhirnya saling apa? Caci, saling maki. Keluar kata-kata nama-nama hewan yang ada di kebun binatang, keluar semua ketika debat. Karena ini merusak hati ayyuhal ikhwah. Jangan coba-coba ya. Ahli bid'ah bawakan ayat, bawakan hadis, jangan coba-coba dilayani. Tutup mata, tutup telinga, langsung kabur, tinggalkan. Atau kalau dia datang, usir dia. Jangan coba-coba mau debat dengan al-akhwa ahlil bid'ah. Kemudian ikhwan, dalam sebuah kaidah, kita yakini bahwa al-kufur, perhatikan ini, al-kufru kufran, wasyirku syirkan. Ini sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan, laqad ajmal ulama ahli sunnah yang telah sepakat ala anna al-kufra kufran, bahwa kufur ada dua, wasyirka syirkan, bahwa syirik juga ada dua, wan nifaqan dan nifaq juga ada dua, wal fisqa fisqan dan juga kefasikan itu ada dua. Artinya apa? Semua itu ada dua hukum, ada akbar, ada asghar. Kita pahami, sehingga tidak mudah kita mengkafirkan ketika ada kata-kata kafir dalam agama kita. Seperti misalnya, contohnya misalnya apa dalam hadis-hadis, misalnya Rasul mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ada lagi misalnya, dan memerangi orang Islam itu kafir katanya. Tapi berarti kesimpulannya sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar apa? Kalau menurut Ahlus Sunnah bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah dan bukan Murji'ah. Apa menurut Ahlus Sunnah? Dia itu adalah mukmin naqisul iman. Wa fil akhirah, dan di akhirat apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'adabahu wa insya'a afa'allahu anhu. Kalau Allah berkehendak Allah siksa, kalau Allah berkehendak juga Allah ampuni. Tapi di dunia apa hukum statusnya dia? Mukmin, tapi yang kurang imannya karena maksiatnya. Muslim dia, bukan kafir, bukan pula munafik. Karena amalan munafik jelas, dia muslim naqisul iman, muslim yang kurang imannya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.